Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap melimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berada dalam keadaan dan suasana berpuasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa ke-14 di Ramadan yang ke-14 42 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang baik ini, di bulan yang penuh dengan berkah, mari sama-sama kita mengaji dan mengkaji serta belajar sejarah mulia, yaitu sejarah di mana Allah mengutus manusia makhluk termulianya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum belajar, silahkan tekan tombol subscribe, lalu bunyikan tanda lonceng notifikasi agar sahabat sekalian bisa mengikuti seluruh video yang ada di channel Wangi Official dan menjadi orang yang pertama. Mudah-mudahan semua sahabat yang telah mensubscribe diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bahwa Nabi Muhammad SAW harus diyakini sebagai Nabi yang terakhir, utusan Allah yang terakhir. Tidak lagi ada Nabi setelah Nabi Muhammad hingga yaumil kiamah. Nabi adalah Nabi dan utusan yang terakhir. Beliau adalah orang yang luar biasa. Lahir dari ibunda mulia, ibunda Aminah, ayah mulia Abdullah. Dari keluarga yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang sangat yang baik. Tetapi lika-liku jalan beliau sungguh luar biasa dan patut diteladani oleh kita semua. Nabi Muhammad SAW itu lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tanggal 20 April 571 Masehi. 20 April 570 Masehi adalah hari kelahiran baginda Muhammad SAW di hari Senin. Jadi kemarin tanggal 20 April yang lalu itu adalah hari ulang tahun baginda Muhammad SAW. Bulan ini bulan kelahiran baginda Muhammad SAW. Karena sekarang kita ada di bulan April. Dan kebetulan bulan ini kita sama-sama puasa, maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kajian mulia tentang beliau, kita kelak mendapatkan syafaatnya. Baik, Nabi Muhammad lahir di hari Senin di tahun Gajah. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Karena waktu itu sebelum kelahiran Nabi ada peristiwa besar. Seorang raja yang bernama Abraha dengan bala tentara yang kuat berkendaraan gajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka atau Abraha tidak ingin kotanya itu kalah dengan Mekah. Abraha tahu Mekah akan menjadi kota besar, dikunjungi banyak orang, maka dia tidak ingin kotanya, tempat dia memimpin,
di mana jauh dari Mekah, itu kalah dengan Mekah karena potensi Ka'bah. Maka kemudian Abraha mengajak tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Sesampainya di Mekah, dia merasa gagah dengan pasukan gajah. Ternyata takdir berkehendak lain. Abraha malah hancur karena dihancurkan oleh Allah. Ternyata gajah yang dianggap gagah, Abraha yang dianggap gagah, kalah dengan pasukan yang diutus Allah, yaitu burung kecil yang bernama ababil. Burung ababil membawa kerikil yang panas dari neraka, lalu burung ini melemparkan kerikil itu sehingga menghancurkan seluruh pasukan gajah, termasuk Abraha akhirnya mati dalam peristiwa tersebut. Maka peristiwa yang sangat bersejarah ini kemudian dijadikan sejarah. Hitungan tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir, tapi sebelum lahir beliau sudah dalam keadaan tidak punya ayah. Ayahnya Abdullah itu wafat ketika baginda Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibundanya Siti Aminah di usia 2 bulan. Saat ibunya mengandung 2 bulan, mengandung Nabi Muhammad usia 2 bulan, ayahnya Abdullah wafat, meninggal dunia. Waktu itu beliau ketika dalam bepergian untuk berdagang ke Syam. Beliau sakit ketika berdagang, saat ingin pulang di perjalanan beliau sakit, lalu beliau sampai wafat meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad ketika dilahirkan, Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah, yaitu Abdullah. Artinya Nabi Muhammad ketika lahir dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi Muhammad, sebagaimana kebiasaan orang Arab, apabila ada ibu melahirkan di kabilah tersebut, di kabilah Siti Aminah, di kabilah di mana Muhammad itu tinggal, maka menitipkan bayi yang baru lahir itu untuk disusui oleh seorang yang berasal dari daerah yang masih bagus bahasanya, masih bagus adatnya, masih bagus dan masih alami keberadaannya. Maka Nabi Muhammad waktu itu pun sama, dititipkan kepada wanita yang mulia dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, seorang wanita solihah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ibunda Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad dari kabilah Hawazin lah yang menjadi wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad. Sampai usia 5 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah umur 6 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada bundanya Siti Aminah. Siti Aminah waktu itu bunda beliau sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena satu-satunya putra yang sangat luar biasa. Satu hari Siti Aminah ingin mengajak putranya untuk pergi ziarah ke makam neneknya, ke makam ayahnya. Nabi Muhammad kemudian dibawa oleh ibundanya ini ke tempat di mana ayahnya dulu wafat dan dimakamkan. Sekaligus ingin mengunjungi rumah neneknya Nabi Muhammad. Maka ketika setelah ziarah Nabi Muhammad dibawa oleh Siti Aminah pulang dari ziarah, tiba-tiba bunda Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah, beliau sakit. Sakitnya cepat, drastis. Dari tidak enak badan, kemudian sedikit meriang, lalu semakin panas, sampai ketika pundaknya di sebuah desa yang bernama Abuwa, tidak jauh dari kota Madinah, 37 km ke arah selatan dari Madinah. Disitulah kemudian
Siti Aminah atau bunda Nabi Muhammad itu wafat meninggal dunia. Usia 6 tahun Nabi Muhammad kembali ditinggal wafat oleh bundanya Siti Aminah. Maka di usia tersebut, di usia 6 tahun Nabi Muhammad statusnya lengkap menjadi yatim piatu. Tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu, usia 6 tahun. Sedih Nabi Muhammad karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya waktu itu sudah usianya sangat senja, sudah usia 80 tahun. Sayang sekali kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad ini. Diasuhlah kakeknya. Tapi ternyata hanya sampai 2 tahun. Karena ketika usia 82 tahun, sang kakek pun akhirnya meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad di usia 8 tahun sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah, dan tidak punya kakek. Tetapi sesuai dengan wasiat kakeknya sebelum meninggal, kakeknya wasiat. Wasiatnya, nanti yang akan mengasuh Muhammad kecil adalah pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad yang mengasuh setelah diasuh oleh kakeknya. Bersama Abu Thalib inilah pamannya Nabi Muhammad kemudian diasuh dengan penuh kasih sayang. Walaupun Abu Thalib itu waktu itu belum orang yang sangat kaya, ya banyak anaknya juga, tapi sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan mengembala kambing, bahkan mengembala kambing tetangganya. Keajaiban pun banyak di situ. Keajaiban pun banyak di situ. Dan di antara keajaibannya, ketika Nabi Muhammad itu bersama pamannya ini, satu hari karena pamannya itu adalah pedagang, diajak Nabi Muhammad berangkat ke Syam. Syam itu sekarang Syria. Diajak ke Syam, tetapi di tengah perjalanan ada yang aneh. Nabi Muhammad kecil itu kalau berjalan walaupun panas, di atasnya ada mendung yang menjadi payung, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah kepanasan. Apabila pamannya itu capek beristirahat di jalan mencari teduhan pohon, dilihat pohon yang menjadi teduhan Nabi Muhammad itu selalu mengikuti Nabi Muhammad ketika berteduh, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah kepanasan. Peristiwa ini kemudian dilihat oleh seorang pendeta yang namanya Buhaira. Buhaira kemudian memanggil Abu Thalib. Lalu Buhaira bertanya, Abu Thalib, siapa anak itu? Abu Thalib menjawab, anak saya. Bukan, itu bukan anakmu. Abu Thalib mengatakan lagi, itu anak saya. Bukan anakmu. Loh, itu anak saya. Kemudian Buhaira mengatakan, wah sayang sekali kalau itu memang benar anakmu. Lalu Abu Thalib bertanya, emang kenapa kalau dia bukan anak saya atau dia anak saya? Kata Buhairah, Abu Thalib, ketahuilah, aku perhatikan anak itu memiliki tanda-tanda khusus. Semua tanda ada padanya bahwa dia adalah calon seorang nabi, calon seorang rasul yang terakhir. Semua ada padanya. Tanda dari matanya, tangannya, cara jalannya, cara duduknya, semuanya ada pada dirinya. Bibirnya, semua fisiknya ada padanya. Bahkan Nabi Muhammad waktu itu dibuka oleh Abu Hurairah di bagian punggung sebelah kiri, itu baju Nabi Muhammad dibuka, memang ada tanda kenabian. Tapi kata Abu Hurairah, sayang dia adalah anakmu. Padahal nabi yang terakhir yang saya tahu tandanya adalah seorang anak atau nabi yang dari kecil tidak punya ayah dan ibu alias yatim piatu. Abu Thalib lalu kaget. Wahai Buhairah, sesungguhnya apa yang saya katakan tadi salah. Betul apa katamu, dia bukan anak saya. Dia bukan anak saya. Dia adalah keponakan saya, anak dari kakak saya, Abdullah. Ya, anak dari kakak saya. Kemudian Abu Thalib diperintahkan oleh Abraha, kalau emang bukan anakmu, segera bawa kembali keponakanmu.
jangan kau ajak sampai ke Syam, karena di sana dia pasti akan dibunuh oleh orang-orang Nasrani karena tahu bahwa anak ini calon nabi. Orang Nasrani tidak akan pernah terima kalau nabi yang terakhir bukan dari kaumnya. Akhirnya Abu Thalib kembali pulang bersama Nabi Muhammad. Setelah kemudian Abu Thalib melayani Muhammad dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian Nabi Muhammad itu menjadi seorang khadim dari saudagar terkaya di Mekah, atau menjadi karyawan seorang pengusaha terkenal di Mekah, yaitu Khadijah atau Bunda Khadijah. Yang akhirnya Bunda Khadijah memilih untuk menjadikan karyawannya, yaitu Muhammad yang masih muda waktu itu, untuk dipersunting, dilamar oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah kemudian menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas pendapat dari pamannya Abu Thalib. Saat itu Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun, sedangkan Bunda Khadijah waktu itu usianya sudah 40 tahun. 40 tahun. Tapi Khadijah sangat mulia, beliau orang terpandang, kaya raya, dan sangat terhormat, menjaga hidup dan dirinya dalam keadaan sebaik-baik menjaga. Sehingga orang tahu Khadijah adalah wanita mulia, bukan wanita sembarangan. Nah, kemudian di usia setelah beliau itu menikah dengan Khadijah, tepatnya di usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu melihat masyarakat Arab semakin hari semakin tidak baik, akhlaknya buruk, suka mabuk-mabukan, senang saling membunuh, senang bertarung, memukul satu dengan yang lainnya, bertarung, tidak ada kerukunan di bangsa Arab. Nabi Muhammad akhirnya resah, kenapa kaum Mekah seperti ini? Hari-harinya berantem. Bertengkar. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian bertahanus. Apa tahanus itu? Menyendiri di dalam gua, yaitu Gua Hira. Di Jabal Nur. Ya, di Jabal Nur. Ketika Nabi Muhammad bertahanus inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dengan ditandai turunnya wahyu pertama dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad kemudian diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dengan wahyu pertama yang berbunyi di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 menjadi pertanda Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad lalu bercerita kepada Siti Khadijah telah dijumpai oleh makhluk yang belum pernah ia temui. Siti Khadijah kemudian menenangkan bahwa makhluk yang kau temui adalah makhluk yang dulu pernah menemui Nabi Musa. Dia adalah Jibril. Nah, Siti Khadijah semakin sayang dengan Nabi Muhammad, semakin yakin Muhammad adalah orang yang mulia. Setelah menjadi seorang nabi inilah Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak pertama keluarganya diajak untuk mengenal Allah. Sembunyi-sembunyi karena takut dengan masyarakat Arab yang waktu itu menyembah berhala, yang kalau mereka tahu pasti Muhammad akan mungkin dibunuhnya. Pelan-pelan Nabi Muhammad kemudian bersembunyi-sembunyi mengajak. Pertama diajak istrinya masuk Islam, lalu temannya Abu Bakar masuk Islam, lalu ponakannya Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Sembunyi-sembunyi sampai akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah untuk melaksanakan atau menjalankan dakwahnya dengan terang-terangan dengan ayat ya ayyuhal muddatsir
kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, surat inilah Al-Mudaththir yang menjadi Nabi Muhammad kemudian bangkit dakwah dengan terang-terangan. Mulai saat itu Nabi Muhammad mulai mendapat banyak ancaman. Beliau dimaki-maki, dikata-katain, bahkan tak segan dan tak jarang beliau itu dilempar batu. Sampai satu saat Nabi Muhammad beliau berdakwah ke Taif, ingin mengajak orang Taif untuk masuk Islam. Ternyata sampainya di sana Nabi Muhammad malah disambut bukan dengan sambutan senyum, sambutan selamat datang, tapi disambut dengan sambitan. Disambut dengan sambitan batu. Nabi Muhammad lari sampai kena lemparan batu, giginya ada yang tanggal. Gigi beliau ada yang tanggal, gigi berdarah-darah. Saat itu malaikat menawarkan, Muhammad, kalau engkau ingin kuangkat gunung itu, aku akan timpakan ke kaum Taif karena telah menyakitimu. Nabi Muhammad bukan tipe pembalas dendam. Beliau mengatakan, malaikat, itu bukan yang ku mau. Itu bukan yang ku mau. Yang ku mau adalah mereka mungkin sekarang tidak mau masuk Islam, tapi ada di antara keturunan mereka kelak adalah orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat terkenal doa Nabi Muhammad saat itu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad sangat sabar, tidak balas dendam. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah di Mekah sampai kemudian sukses, hijrah ke Madinah sukses, bahkan sampai ke belahan jazirah-jazirah yang lain. Pas tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad kemudian melaksanakan haji terakhir, namanya Haji Wada. Haji Wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Situlah tanda Nabi Muhammad akan selesai menjadi seorang nabi, akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, hadis yang sangat luar biasa yang berbunyi, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yaradda alayyal khawt. Kata Nabi Muhammad, telah kutinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat penting, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahku, ajaranku. Sunnahku, ajaran. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan hingga mendatangiku kelak di telaga Kausar. Di telaga Kausar, telagaku, kata Nabi Muhammad. Maka kita harus berpegang teguh dengan ajaran Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Ini cerita dari awal sampai akhir perjalanan Nabi Muhammad yang mungkin menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi. Di bulan mulia ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Dan mudah-mudahan kita teguh untuk menjalankan ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, terima kasih, dan mudah-mudahan berkah. Sampai ketemu di bahasan Ramadan selanjutnya, bulan mulia, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi.